Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munif Syubani Skariman dengan NIM 0730020014. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka penilaian ujian tengah semester mata kuliah peralatan tambang, saya akan menerangkan beberapa alat tambang di kegiatan pertambangan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menerangkan tentang dozer. Apa sih dozer itu? Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai, serta dilengkapi dengan pisau atau dikenal dengan blade yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menimbun, dan menarik material seperti pasir, tanah, batuan, dan lainnya. Umumnya, dozer banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara, digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon serta proses land clearing. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, selain blade, pada sisi lain bulldozer dapat dipasang perlengkapan tambahan, seperti yang pertama, ripper. Ripper itu berfungsi untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade. Biasanya, ripper digunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang kedua, ada winch. Berfungsi untuk menarik material dan sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Tipe dozer itu ada dua. Yang pertama, crawl dozer dan wheel dozer. Crawl dozer. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya punggungnya juga lebih besar karena kapasitas di ground contact juga lebih besar. Crawl bulldozer juga dapat digunakan di berbagai medan, tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu, penggunaannya lebih luas dan lebih fleksibel. Ya, untuk yang selanjutnya ada bulldozer. Bulldozer ini menggunakan roda karet lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya juga lebih besar. Bulldozer tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar, terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi. Dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Bulldozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Komponen-komponen pada dozer itu ada satu. Yang pertama ada blade, berfungsi untuk mendorong material. Yang kedua ada ripper, berfungsi untuk meratakan material. Yang ketiga ada driver kabin, tempat pengemudi. Yang keempat ada lip cylinder, berfungsi untuk menggerakkan blade. Yang kelima ada carry roller, berfungsi untuk menahan mainframe. Yang keenam ada sprocket, berfungsi untuk menggerakkan track. Yang ketujuh ada mainframe, berfungsi untuk alur carry roller. Yang kedelapan ada strike frame, berfungsi untuk batang penyangga blade. Yang ke-9 ada track, berfungsi untuk roda ekskavator. Dan yang ke-10 ada mesin dozer, penggerak utama bulldozer. Dan ke-11 ada cutting edge, berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Dan yang terakhir ada end bit, berfungsi untuk menyerok material. Kemudian, apa sih fungsi-fungsi dari dozer? Yang pertama, fungsi dozer itu mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan. Yang kedua, pembukaan jalan baru. Yang ketiga, memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter. Yang keempat, membantu mengisi material pada scraper. Yang kelima, menyebarkan material. Dan yang keenam, mengisi kembali saluran. Yang ketujuh, membersihkan kuari. Ya, di sini ada tipe pisau pada dozer. Ada beberapa macam blade pada bulldozer yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama ada universal blade atau kita sebut dengan U-blade. Blade ini dilengkapi dengan sayap yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Sayap ini akan membuat bulldozer mendorong atau membawa muatan lebih banyak karena kemungkinan kehilangan muatan lebih kecil. Yang kedua ada strike blade. Blade jenis ini sangat cocok untuk berbagai kondisi medan. Blade ini merupakan modifikasi dari universal blade. Dan yang ketiga ada angling blade, blade dengan posisi lurus dan menyudut. Dan yang keempat ada cushion blade,
Blade tipe ini dilengkapi dengan rubber cushion, bantalan karet untuk meredam tumbukan. Selain itu, untuk push dosing, blade juga dipakai untuk pemeliharaan jalan dan pekerjaan dosing yang lain. Ya, untuk pembahasan peralatan tambangan kedua, yaitu ada scraper. Apa sih scraper itu? Scraper merupakan alat berat yang biasa disebut juga alat gali tanah. Dipakai untuk menggeruk, memuat atau mengangkut, dan membuang individu dengan atau tanpa dibantu pendorong atau bulldozer. Scraper juga dapat digunakan sebagai alat pengangkut untuk jarak relatif jauh, sekitar 200 meter, pada tanah datar dengan roda. Kemudian ada jenis-jenis dari scraper. Yang pertama ada tow scraper, ditarik oleh bulldozer yang artinya tidak bermesin. Jarak angkutnya tidak lebih dari 500 meter dan dapat menampung material sebanyak 8-30 meter kubik. Kemudian ada motor scraper, menggunakan mesin tunggal dan mesin ganda. Scraper yang bermesin tunggal harus dibantu bulldozer, sedangkan yang bermesin ganda tidak perlu pendorong. Untuk ini jarak angkutnya antara 500 sampai 2000 meter. Komponen-komponen scraper. Yang pertama ada bowl, bak penampung muatan yang mempunyai sisi yang kaku terletak di antara ban depan dan belakang, yang digerakkan ke bawah terdapat cutting edge. Kemudian ada apron, dinding lengkung bowl bagian depan yang dapat diangkat dilakukan secara hidrolis dan dapat menutup kembali pada saat penggerukan dan pembongkaran. Ada tailgate, dinding belakang bowl tidak bergerak pada saat pemuatan dan pengangkatan material, tetapi bergerak maju mendorong material keluar dari bowl secara hidrolis. Dan yang terakhir ada cutting edge, blade dari baja yang terdapat pada bagian depan dasar bowl untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah, dapat melakukan kerusakan jika mengenai benda keras dalam tanah. Pengoperasian scraper, menggali dan mengisi untuk memperoleh hasil kerja maksimal dilakukan dengan cara yang pertama, pusher loading, mengisi muatan tanpa bantuan alat lain dan memakan waktu yang lama, sehingga sebaiknya dibantu oleh bulldozer. Yang kedua ada downhill loading, pengisian muatan menjadi lebih singkat dengan gaya berat alat dan pola kerja power scraper ke bagian yang lebih rendah dalam mengisi muatan sendiri. Yang ketiga ada straddle loading, suatu pola pemuatan atau pengisian power scraper tiap 2 kali pengisian, di mana bagian tengahnya ditinggalkan kurang lebih selebar 5 feet akan dipotong atau digali saat pengisian selanjutnya. Yang keempat ada mengangkut. Dalam mengangkut material menggunakan power scraper yang perlu diperhatikan adalah kecepatan geraknya, itu yang harus diperhatikan. Dan kemudian ada menyebarkan material. Terdapat beberapa cara dalam pengosongan, menimbun dan menyebarkan material muatan dengan menggunakan power scraper. Dan yang keenam di sini ada menggali tanah penutup tipis dan tebal. Power scraper dibantu dengan bulldozer guna pemakaian menggali tanah penutup yang terlalu curam, di mana power scraper guna menggali dengan bulldozer yang mengurangi kecuramannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.